Negara Indonesia berada pada jalur khatulistiwa dan tidak terlepas dari dampak krisis iklim secara global. Kenaikan permukaan air laut, meningkatnya suhu udara, perubahan pola curah hujan yang menyebabkan kekeringan sangat berdampak bagi manusia. Permasalahan iklim yang terjadi ini akan berdampak terhadap sektor pangan. Kondisi ini menjadi pembahasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa krisis pangan bisa saja terjadi akibat dari krisis iklim global. Presiden Jokowi menyampaikan peringatan yang disebutkan oleh PBB sebagai efek rumah kaca. Krisis iklim dapat memicu kekeringan yang akan berdampak terhadap sektor pangan nasional. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan. Hati-hati. Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius. Di Myanmar 45,8 derajat Celcius. Panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa, 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Upaya untuk mengantisipasi krisis iklim ini pada akhirnya menggerakkan sejumlah petani di Desa Panombean, Kabupaten Simalungun untuk mengikuti Sekolah Lapang Iklim atau SLI bersama Bitra Indonesia. SLI merupakan salah satu program kapasitas petani dalam menghadapi permasalahan iklim. Kegiatan yang diikuti sekitar 25 petani ini juga menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi penyinaran matahari, kelembaban rata-rata, suhu udara, serta serangan hama tikus yang menjadi musuh petani. Kegiatan Sekolah Lapang Iklim dimulai sejak Maret tahun ini dan akan berlangsung selama 1 musim tanam, yaitu 3 hingga 4 bulan lamanya. Setiap minggu, para petani diajak untuk meninjau permasalahan yang sedang dihadapi di sawah. Mereka melakukan pemeriksaan kualitas padi seperti mengamati, mencatat, mendeskripsikan permasalahan, dan mendiskusikannya bersama para petani lain dan didampingi sejumlah tim dari Bitra Indonesia. Berliana Siregar, manajer program Community Development Bitra Indonesia mengungkapkan, Sekolah Lapang Iklim dapat membantu petani dalam penyesuaian strategi dan pola tanam yang tepat dengan kondisi iklim di wilayah masing-masing. Para petani juga diajarkan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memprediksi cuaca. Mereka memang tidak bisa lagi menolak perubahan iklim. Tapi bagaimana sebenarnya mereka beradaptasi? Karena petani nggak mungkin bilang jangan datang hujan atau jangan datang matahari. Tapi bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan itu? Jadi Sekolah Lapang Iklim ini dilakukan setiap hari Senin. Ada 3 kelompok. Kelompok ini nanti mereka akan melakukan pengamatan setiap pagi. Itu sebelum jam 7 mereka sudah turun ke sawah. Sehabis itu nanti mereka ada diskusi kelompok. Kira-kira nanti mereka melakukan apa? Tapi yang pasti ini memang kita harapkan 100% itu organik. Jadi tidak ada sedikit pun intervensi atau input dari pupuk kimia buatan yang memang selama ini teman-teman pakai. Kegiatan Sekolah Lapang Iklim juga menjadi salah satu jembatan agar para petani kembali menerapkan sistem pertanian organik. Pertanian organik adalah metode bercocok tanam yang menggunakan pupuk dan pestisida alami tanpa bahan kimia sintetis. Hal ini membantu menjaga kesuburan tanah, mengurangi pencemaran air dan udara, serta meningkatkan kesehatan tanaman.
Supriyama Simanjuntak, Ketua Kelompok Tani Horas Jaya mengatakan, kegiatan sekolah lapang iklim ini sangat membantu para petani dalam meningkatkan kapasitas serta kualitas pertanian mereka. Selain itu, ia dan para petani lain juga dapat saling belajar dalam menghadapi persoalan yang dihadapi bersama. Setelah saya mengikuti kegiatan SLI Padi Organik ini, kita sebenarnya banyak tahu dan kita tahu tentang perhitungan perkiraan cuaca. Dan kita mengetahui cuacanya kapan turun hujan, kapan tidak turun hujan. Dan juga untuk pola tanam juga kita bisa perhitungkan pada saat kita nanam musim hujan seperti itu. Dampak yang kami rasakan karena kami sudah mengetahui aplikasi pembukaan aplikasi cuaca, kami mengetahui kapan hujan turun, dan kita untuk menjemur padi, untuk menjemur jagung juga kita bisa perhitungkan. Sekolah lapang iklim tidak hanya memberikan pengetahuan tentang perubahan iklim, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan teknik adaptasi yang diperlukan bagi petani. Dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, petani dapat meningkatkan produktivitas dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.